Paling penting poin utama itu kita ubah dulu dari segi kerodongnya, dari pemandiannya, dari segi jenis extra foldingnya, jadi dari segi furnya. Nah, karena ini kunci pokok penyembuhannya ya ada di sini, di furnya, jenis furnya, jenis extra foldingnya, terus dari pemandiannya, pengerodongannya, penjemurannya itu ini teman-teman. Jadi jangan sampai salah gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kicau mania, sobat kacar mania dimanapun berada, semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Jumpa lagi di channel Sipe Kicau, channel yang membahas tentang seputaran rawatan pada burung kacer, membahas rawatan harian sampai rawatan lomba, membahas semua permasalahan pada burung kacer. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari Om Eskidian. Nah, Om Eskidian ini yang mempunyai masalah burung kacernya itu kondisi minus suhu tubuh, bulunya rusak, burungnya nyilet. Nah, setiap buka kerodong itu mandi dicepuk dan burung itu terpantau lemes ya teman-teman. Nah, ini pasti ada penyebabnya, salah rawatannya. Nah, jadi untuk atasinya kita bahas di video kali ini ya teman-teman. Jadi jangan skip agar tidak ketinggalan penjelasannya. Nah, oke teman-teman, kita buka kerodongnya dulu ya teman-teman. Teman-teman, ini yang burung baru itu. Nah, sekarang kondisinya udah mulai membaik ini teman-teman, udah mulai keluar suaranya ini, tapi masih terlihat kurang keras ya teman-teman, tapi udah ada peningkatan ini untuk masalah volume. Nah, bulunya copot, bulu rusak, yang bulu nyerit rusak 4 bulan lebih burung ini gagal mabung. Nah, di tangan saya belum ada 2 minggu burung ini udah terpantau copot, bulunya udah pada rontok. Alhamdulillah banget. Nah, di video selanjutnya saya bahas ini teman-teman, untuk burung yang apa itu masalah bulu rusak, bulu kering, kusam, nyerit, nggak kunjung rontok, nanti saya bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, kita bahas untuk yang sekarang ini, yang pertanyaan dari Om Eskidian ini, masalah minus suhu tubuh, bulu rusak, nyilet, mandi dicepuk, dan burung itu terlihat lemes. Untuk atasinya ini teman-teman.
Tapi kita sebelum untuk mengatasinya, kita bahas dulu untuk penyebabnya ya teman-teman. Ini teman-teman, ini penyebabnya itu karena burung ini salah rawatan. Jadi burung itu biasanya itu suhu tubuhnya itu dikarenakan suhu tubuh burung itu terlalu tinggi teman-teman. Terus protein dari fur itu biasanya karena burung itu memakai fur protein tinggi, jadi suhu tubuhnya itu terpantau panas terus. Tidak ditunjang dengan pendinginnya. Makanya saya sering bilang itu untuk rawatan burung itu yang penting itu seimbang. Kalau rawatannya panas ya kita dinginkan, jangan langsung dihajar panas semua, nanti yang ada ya kayak gini. Yang kalah itu tubuh burungnya, karena biasanya itu pencernaan burung itu terganggu, makanya yang dimakan itu bisa diserap untuk diolah menjadi tenaga itu. Terus karena kebanyakan pengrodongan, jadi burung itu ngap. Jadi suhu tubuh burung itu terus di angka tinggi gitu. Makanya biasanya kayak gini, ini dikarenakan burung itu jarang dimandikan bisa. Jadi itu burung nyilet itu karena gini teman-teman, burung itu suhu tubuhnya tinggi ya kan? Jadi suhu tubuh tinggi ini yang membakar lemak-lemak dia. Makanya fur protein tinggi kebanyakan itu kalau nggak dikasih ekstra, diimbangi dengan extra folding yang tinggi, terus pemandian, itu biasanya yang kalah itu nanti itu tubuhnya, karena ini nanti mengikis lemak-lemak yang ada di dalam tubuhnya ini, karena suhu tubuhnya itu terlalu tinggi, kayak burung dijemur gitu loh teman-teman. Kita ibaratkan gini, burung itu dijemur tapi nggak diimbangi dengan makanan, yang ada kan burung itu lemes. Terus ditambah lagi pengrodongan. Makanya ini tiap dibuka kerodong itu pasti mandi dicepuk, itu kan jelas, itu udah menunjukkan suhu tubuh burung itu di angka yang tinggi. Kita nggak ngomongin masalah kedinginan, minus suhu tubuh, itu kelihatan minus suhu tubuh itu karena dia itu tubuhnya itu banyak minum, di dalam tubuhnya itu banyak air, untuk mengimbangi panasnya dari perawatannya itu, makanya salah rawatan gitu. Jadi untuk atasinya itu gini teman-teman, kita rubah furnya dulu. Kita cek rawatan kita dulu. Jika kita memakai fur yang berprotein tinggi, kita ubah protein fur itu yang kita cari yang proteinnya itu standar, yang rendah. Tujuannya apa? Biar burung itu yang dimakan itu enggak terlalu menimbulkan panas suhu tubuhnya. Jadi jangan salah ya teman-teman, misalkan kita untuk mengejar burung itu gemuk, terus kan kebanyakan teman-teman itu berpikiran kita kasih yang fur protein tinggi, itu malah justru memperparah teman-teman. Jadi yang kita utamakan itu cari fur yang tidak menimbulkan efek yang terlalu panas dan proteinnya itu rendah, jangan terlalu tinggi. Itu kunci utamanya, karena fur ini makanan pokok dia. Jadi hati-hati dalam memilih fur gitu. Dan terus untuk perawatannya itu usahakan untuk extra folding itu memakai ulat Hongkong sama jangkrik, itu yang paling aman. Karena ada alasannya, nggak cuma sembarang gitu ya teman-teman. Tujuan alasan utama saya sarankan untuk memakai ulat Hongkong
itu karena ulat jonggong itu mengandung lemak yang tinggi. Nah, biar burung itu gemuk gitu loh. Makanya burung nilet itu paling aman memakai ulat jongkong karena gampang dicerna, terus lemaknya itu juga tinggi. Nah, sama jangkrik, jangan memakai kroto. Kalau pakai kroto yang ada malah proteinnya dia yang tinggi itu. Jadi tidak, kalau pakai kroto itu tidak menimbulkan burung itu gemuk. Rata-rata burung pemakan kroto itu rata-rata kan kurus teman-teman. Nah, jadi jangan salah untuk pemilihan extra foodingnya ini. Jadi jangan sembarang gitu kalau untuk atasi burung nilet, karena kalau kesalahan itu bisa mengakibatkan burung itu malah semakin lemes gitu loh. Jadi enggak cuma semata-mata cuma kasih extra fooding, asal kasih extra fooding gitu ya teman-teman. Jadi yang paling aman itu cuma jangkrik sama ulat jonggong. Terus untuk rawatannya harian itu usahakan jangan dikerodong dulu, karena biasanya burung yang kondisi nilet ini itu metabolisme dia itu juga nggak bagus. Makanya paling aman itu kita ablak dulu. Nah, yang penting dibikin dingin dulu lah ibaratnya gitu. Nah, jadi jangan jangan dikerodong dulu ya teman-teman, hindari pengerodongan. Nah, dan untuk penjemuran, dari segi penjemuran itu kita kasih asal hangat aja, tetap kasih penjemuran biar membantu memperbaiki metabolisme burungnya. Dan yang penting jangan lupa tetap dikasih pemandian, karena ini penting untuk menyegarkan dia biar dia itu rileks. Makanya saya sering bilang burung itu tetap diimbangi dengan pemandian, karena pemandian ini menurut saya kalau untuk seekor kacer, untuk burung kacer itu tidak bisa lepas, karena kacer itu berfaktor tinggi ya teman-teman. Jadi kalau tidak diimbangi itu ya ini bisa mengakibatkan burung-burung ini nyilet gitu. Jadi suhu tubuhnya tinggi, asupan makanannya itu tidak diimbangi gitu loh. Makanya tidak diimbangi jangkrik gitu loh. Jadi fur itu sangat berpengaruh banget menurut saya teman-teman, karena ini makanan pokok yang mengakibatkan burung itu naik suhu tubuhnya itu ya karena fur gitu loh. Makanya saya sering sarankan untuk bikin pondasi burung itu paling enak, paling aman itu pakai pondasinya fur, biar burung itu terbentuk powernya itu dengan fur dulu, baru main extra fooding gitu. Kalau burung itu udah bisa mencerna dengan furnya, itu otomatis pencernaannya dia itu juga bagus, metabolisme itu bagus gitu. Jadi untuk atasinya itu tadi ya teman-teman. Yang paling penting poin utama itu kita ubah dulu dari segi kerodongnya, dari pemandiannya, dari segi jenis extra foodingnya, jadi dari segi furnya. Nah, karena ini kunci pokok penyembuhannya ya ada di sini, di furnya, jenis furnya, jenis extra foodingnya, terus dari pemandiannya, pengerodongannya, penjemurannya itu ini teman-teman. Jadi jangan sampai salah gitu loh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk pembahasannya. Salam picamania, salam kacer mania, ora bagong, ora kacer.